Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk video kali ini adalah khusus untuk mata kuliah etika profesi. Nah, di pertemuan kali ini kita sudah menginjak ke pertemuan ke-12. Itu artinya kurang 3 tatap muka lagi kita telah menyelesaikan materi daripada etika materi etika profesi ya. Nah, untuk pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang haki ya. Haki sendiri itu adalah hak kekayaan intelektual. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama. Cekidot. Nah, haki ya, hak kekayaan intelektual. Nah, tujuan umum kita mempelajari bab ini yaitu adalah agar mahasiswa mengetahui apa sajakah yang termasuk kekayaan intelektual tersebut ya, dan apa hak-haknya atas kekayaan intelektual. Nah, tujuan khususnya yaitu agar mahasiswa itu bisa mengenal tentang hak cipta, kemudian hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Mulai dan berakhirnya serta sebab dan akibatnya. Jadi kira-kira batasannya sampai berapa tahun sih hak paten itu atau hak merek itu. Nah, kita menginjak ke dalam pengertian dari haki sendiri ya. Haki itu adalah hak monopoli yang diberikan secara eksklusif kepada seseorang atas kekayaan intelektualnya ya. Kekayaan intelektual tersebut meliputi kecerdasan, kemudian daya pikir, atau produk pemikiran manusia dan dapat dialihkan haknya. Nah, jadi hak-hak tersebut tadi haknya kepada orang lain. Ya, misalkan kita mematenkan barang ya, produk ya, kemudian kita juga memberikan hak alih itu kepada orang lain. Jadi orang lain itu bisa menikmati hasil daripada hak paten tersebut. Nah, tetapi dengan prosedur-prosedur yang ada ya. Nah, macam-macam dari haki tersendiri, yaitu pertama itu adalah hak cipta ya. Kemudian yang kedua itu hak kekayaan intelektual lainnya meliputi hak paten, kemudian merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang. Nah, kita belajar mengenai hak cipta dulu ya. Hak cipta sendiri itu diatur pada Undang-Undang Nomor 19/2002. Pengertiannya adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi hak paten sendiri, hak cipta sendiri itu adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta sendiri. Jadi misalkan saya menciptakan sesuatu, mungkin lagu ya, tapi saya juga bisa melimpahkan atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan hak cipta lagu saya sendiri. Nah, seperti itu ya. Prinsip dasar dari hak cipta yaitu yang pertama adalah asli ya atau orisinil ya. Kemudian ada bentuknya atau ada wujudnya. Nah, artinya dia merupakan suatu ide, gagasan atau cita-cita yang belum merupakan suatu ciptaan. Nah, sorry ya. Jadi artinya suatu ide, gagasan atau cita-cita yang belum merupakan suatu ciptaan itu tidak bisa dikatakan dengan hak cipta ya. Kemudian ciptaan yang dilindungi. Nah, ini ya pasal 12 ayat 1.
Yang pertama buku, program komputer, kemudian pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Nah, misalkan saya mengeluarkan sebuah buku, ya, maka saya ini punya suatu ciptaan yang bisa dilindungi oleh negara. Nah, karena apa? Karena saya mengeluarkan buku dan kemudian ada hak ciptanya, begitu ya. Nah, sehingga bisa ciptaan tersebut dilindungi. Misalkan kok ada sesuatu hal atau buku yang meniru hasil ciptaan saya persis sama dengan ciptaan saya, kemudian diberikan nama dengan orang lain ya tanpa melakukan parafrase terlebih dahulu atau pokoknya sama dengan karya saya tetapi namanya dirubah, itu bisa dia dilakukan perlindungan. Jadi saya bisa menuntut untuk orang itu ya karena telah melanggar hak cipta saya ya. Kemudian berikutnya itu adalah ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis itu. Ya, jadi pidato-pidato ciptaan lainnya itu juga meliputi dapat dilindungi hak cipta ya. Jadi hak cipta saja ya. Nah, kemudian alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan ya. Jadi kita misalkan menciptakan suatu alat peraga untuk kepentingan pendidikan. Nah, ini juga bisa dilindungi. Kemudian lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Nah, lalu apa saja? Ada drama atau drama musikal, tari koreografi atau pewayangan, dan pantomim. Nah, misalkan saya punya gerakan-gerakan untuk pantomim gitu ya. Nah, kemudian yang saya merupakan hasil ciptaan saya sendiri, yaitu orisinil tanpa saya meniru. Nah, itu bisa juga merupakan hak cipta ya. Kemudian seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni tari, ya kita mengeluarkan sebuah ciptaan seni tari. Nah, itu juga bisa dilakukan perlindungan terhadap ciptaan itu sendiri. Kemudian ada arsitektur ya, kemudian peta, seni batik, fotografi ya, itu juga bisa dilindungi hak ciptaannya. Kemudian sinematografi. Nah, sinematografi itu adalah ilmu terapan yang membahas tentang teknik penangkapan gambar dan sekaligus menggabungkan gambar-gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita. Seperti halnya misalkan sebuah sinetron begitu ya, sebuah gambar kita menghasilkan suatu video misalkan seperti itu ya, video klip, nah misalkan seperti itu, atau drama, bukan drama maksudnya seperti sinematografi itu sinema ya, film, perfilman, sinetron misalkan ya. Nah, drama Korea, nah biasanya ya teman-teman yang suka drama Korea, nah itu juga bisa dilindungi ciptaannya ya. Kemudian berikutnya ayat 2, yaitu ciptaan sebagaimana yang dimaksud. Dimaksud dalam huruf 1, yaitu dalam ayat 1 tadi, itu dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan yang asli ya. Nah, ayat 3, yaitu dalam perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut, termasuk juga ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu ya. Jadi misalkan nih, suatu karya tersebut itu belum saya lakukan hak cipta, tetapi sudah saya publikasikan suatu hal yang nyata ya, tapi saya belum umumkan, tetapi sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata, maka itu juga bisa menjadikan, bisa termasuk hak cipta yang dilindungi ya. Nah, masa berlaku hak cipta ya. Untuk ciptaan yang berupa buku, pamflet, dan karya tulis lainnya, seni tari, seni lukis, ya, seni pahat, patung, ciptaan lagu. Nah, itu adalah diberikan selama hidup si pencipta ditambah 50 tahun
setelah pencipta tersebut meninggal. Nah, jadi diberikan perlindungan itu selama seumur hidupnya. Kalau misalkan penciptanya meninggal berarti ditambah 50 tahun setelah penciptanya meninggal ya. Nah, Bu, gimana kalau misalkan ciptaan itu diciptakan atau dimiliki oleh 2 orang atau lebih, Bu? Gimana? Nah, maka masa berlakunya itu adalah selama hidup sang pencipta yang paling lama umurnya ya, ditambah 50 tahun setelah pencipta terlama tadi, umur terlama tadi itu hidup dan meninggal dunia ya. Nah, untuk ciptaan yang berupa karya pertunjukan seperti musik, kemudian karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran untuk media, radio, televisi, dan sebagainya ya, telah saya ditulis di sini. Nah, itu masa berlakunya itu adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Nah, 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Nah, ini artinya apa? Jadi ketika sudah melewati 50 tahun semenjak diumumkan, maka sudah tidak berlaku ini hak cipta ya. Nah, berikutnya untuk ciptaan berupa karya fotografi, program komputer atau komputer program ya, itu mempunyai masa berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Jadi hanya sekitar 25 tahun sejak pertama diterbitkan. Nah, yang tidak dapat diberikan hak cipta yaitu hasil rapat terbuka oleh lembaga-lembaga negara itu tidak dapat diberikan hak cipta ya. Kemudian peraturan perundang-undangan itu juga bukan merupakan hak cipta ya. Pidato kenegaraan, putusan peradilan, dan putusan badan sejenis lainnya. Ya. Oke, kita lanjut ke dalam paten ya. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 adalah hak bagi seseorang yang telah mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya yang kesemuanya itu tercakup dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan pengguna hak itu kepada orang lain. Nah, ini erat hubungannya dengan teknologi ya teman-teman ya. Jadi memproduksi suatu teknologi atau barang teknologi ya. Jadi misalkan dia kalau hak paten itu berarti mulai mencakup dari prosesnya ya, cara kerjanya, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian pembedanya di mana, begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Penemuan bidang teknologi itu yang berupa apa? Yang pertama itu proses yang bisa ditulis itu prosesnya juga bisa dipatenkan. Hasil produksinya, nah itu juga bisa dipatenkan sendiri ya. Penyempurnaan dan pengembangan proses ya. Kemudian penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi ya. Ya. Kemudian jangka waktu patennya itu diberikan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerima permintaan. Jadi misalkan saya mempatenkan hasil produksi payung milenial, misalkan saya menciptakan payung milenial begitu ya. Yang tentu ada pembedanya dibandingkan dengan payung milenial, payung-payung yang sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian ketika saya sudah mendaftarkan ke paten, nah itu punya jangka waktu ya. Jadi bukan seumur hidup, tetapi punya batas waktu yaitu 20 tahun terhitung sejak saya mendaftarkannya. Nah, ini contoh-contoh paten ya teman-teman ya. Kalian bisa melihat gambar yang pertama ya. Ini kan ada gelas, ada tutupnya. Sepertinya udah biasa banget ya. Banyak produksi-produksi seperti ini. Nah, lalu ada perusahaan yang dia mengklaim
Dia menciptakan gelas yang langsung bisa buka tutup otomatis, nggak perlu hilang ini tutupnya ya. Nah, jadi klaimnya dia, pembedanya dia, yaitu suatu wadah tempat bahasa cairan yang mempunyai suatu bodi berbentuk silinder ya. Kemudian suatu tangkai pegangan yang ditempatkan pada dinding dari bodi tersebut yang dicirikan oleh suatu, nah jadi yang merah-merah ini adalah cirinya ya, suatu tutup yang ditempatkan pada ujung dari dinding. Tutup tersebut ditahan pada dinding oleh suatu engsel ya. Sedemikian sehingga tutup dapat dibuka dan ditutup tanpa harus terlepas ya dari dinding tersebut. Jadi nggak perlu hilang-hilang lagi tutupnya dari gelasnya itu. Nah, itu adalah klaim ya, bisa dipatenkan. Lalu contoh paten lagi. Nah, kalian bisa lihat gambar ini adalah pulpen biasa ya, seperti ini bentuknya. Kemudian ada muncul lagi produksi baru. Nah, misalkan pulpen anti licin misalkan. Karena apa? Ketika dia mau menulis, dia pegang di area ini, dia nggak licin karena dia bahannya itu teksturnya seperti apa namanya kulit jeruk ya, sehingga dia tidak licin. Nah, itu juga merupakan contoh dari paten ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini ada banyak banget ya inovasi payung ya. Ada yang bisa payung buat duduk ya. Kemudian ada yang payung dia ada rodanya, jadi kita nggak capek-capek bawa ya. Ada yang payung bentuknya kayak begini nih, biasanya kan di atas ini ya, yang di atasnya tuh malah ada di bawah kan gitu. Sekarang ditaruh di atas, mungkin biar nggak mengganggu, membahayakan kepala kali ya kalau ditaruh di atas. Nah, kemudian ada payung yang dia ada renda-rendanya nih. Nah, seperti ini juga contoh payung ya. Kemudian payung yang bisa berdua, payung yang ada bisa ngintip ya. Kemudian payung yang satu tubuhnya ini dari atas ke bawah ini ada lapisannya lagi ya, biar tidak terkena hujan badannya. Terus ada yang payung yang kita nggak perlu pegang. Nah, jadi ini adalah kreatif produk yang bisa dipatenkan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nanti siapa tahu kalian nanti jadi seorang yang berhubungan dengan teknologi yang bisa membuat karya, misalkan entah itu kalau programmer yang membuat program, nah pembedanya apa? Nah, kalian bisa melakukan paten ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh lagi ya. Yang tidak dapat dipatenkan, itu pasal 7, yaitu proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya itu bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi kalau suatu produk yang pokoknya melanggar tentang susila, moralitas ya, ketertiban umum ini tidak bisa dipatenkan ya teman-teman ya. Apapun itu yang berhubungan dan bertentangan dengan apa yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian metode pemeriksaan ya, perawatan, pengobatan atau pembedahan yang diterapkan manusia dan hewan ini tidak bisa dipatenkan. Nah, kenapa kok nggak bisa lah? Misalkan suatu saat kalau ini dipatenkan, misalkan kok ada di suatu negara lain yang dia itu ada pasien yang terkena seperti itu. Nah, dia harus menggunakan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan yang sudah dipatenkan tadi, misalkan di negara X. Nah, berarti kan nggak bisa, padahal itu berhubungan dengan nyawa ya, jadi menyelamatkan nyawa, jadi nggak boleh dipatenkan ya teman-teman ya. Kemudian yang tidak boleh dipatenkan lagi yaitu teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Nah, ini juga tidak boleh ya dipatenkan. Nah, kemudian semua makhluk hidup ini tidak bisa dipatenkan ya. Proses biologis yang esensial memproduksi tanaman atau hewan itu juga tidak boleh dipatenkan. Nah, berikutnya itu adalah merek ya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Nah, merek Aqua misalkan gitu ya, Total. Nah, itu kan punya merek sendiri-sendiri ya. Adalah tanda yang berupa gambar, nama,
kota, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Itu pasal 1 yang menyebutkannya, teman-teman ya. Nah, jangka waktunya merek itu adalah berlaku pada 10 tahun sejak penerimaan atau jangka waktu perlindungan itu ya dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Nah, misalkan saya mendaftarkan merek misalkan apa ya? Misalkan kerupuk Minisari misalkan ya, atau kerupuk miniatur misalkan ya, kerupuk miniatur. Nah, itu nggak ada nama kerupuk miniatur ya. Nah, saya mau memerekkan itu kerupuk miniatur. Nah, ketika saya hari ini sudah diterbitkan merek saya, nah, maka 10 tahun ketika kerupuk miniatur itu tidak diperpanjang setelah 10 tahun, maka itu hilang ya. Jika dipakai orang lain kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi caranya gimana? Berarti caranya kita harus memperpanjang. Nah, kalau diperpanjang berarti ya 10 tahun lagi ya umurnya. Nah, sistem pendaftaran merek itu bisa deklaratif ya, misalkan secara deklaratif begitu ya. Jadi pengumuman menggunakan berita dan sebagainya ya. Kemudian kalau konstitusi ya berarti berarti terhadap negara ya. Jadi kita mendaftarkan ke dalam merek kita ke dalam pada pengakuan secara konstitusi atau negara kita ya. Nah, yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Yang pertama itu adalah tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum ya. Jadi misalkan tanda itu kalau melanggar kesusilaan atau ketertiban umum, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai merek ya teman-teman ya. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalkan tandanya kok sama ya gitu ya, judulnya sama, posisinya tulisannya sama misalkan ya, kemudian warnanya sama, nggak ada bedanya sama sekali ya, maka tidak bisa didaftarkan sebagai merek ya. Kemudian tanda yang telah menjadi milik umum. Nah, itu tidak bisa juga digunakan. Berikutnya adalah tanda yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Jadi ada orang nih mendaftarkan dulu tapi belum terbit. Nah, tapi kita mau mendaftarkan yang sama persis dengan seperti itu. Ya nggak bisa kita mendaftarkannya ya. Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, pasal 72. Yang pertama atas prakarsa Direktorat Jenderal Haki ya. Jadi penghapusan atau pembatalan itu bisa dilakukan oleh atas perintah Direktorat Jenderal Haki. Yang kedua atas sendiri. Jadi misalkan berdasarkan permintaan pemilik merek, misalkan saya sudah nggak mau pakai merek itu lagi, ya udah dibatalin aja atau dihapus. Nah itu bisa ya. Syarat penghapusan merek yang pertama itu tidak dipakai ya. Non-use, berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa, terhitung sejak tanggal pendaftaran tersebut ya. Jadi kalau udah nggak dipakai non-use selama 3 tahun, nah ini bisa dihapus ya. Kemudian dipakai untuk barang atau jasa yang tidak sesuai dengan merek yang dimohonkan atau didaftarkan. Misalkan kerupuk, tadi saya bilang apa ya? Ya itu kerupuk miniatur. Nah ternyata saya bikin lagi barang keripik, tetapi saya namanya juga kerupuk miniatur. Nah misalkan kayak gitu ya. Nah atau barang lain ya misalkan ya. Itu nggak bisa ya teman-teman ya. Nah kemudian berikutnya adalah masalah desain industri ya. Nah desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang membedakan kesan estetika ya dan dapat ditunjukkan atau diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipaksa untuk menghasilkan suatu bentuk barang, komoditas industri atau kerajinan tangannya. Pokoknya intinya desain ya gambar-gambar seperti itu ya, entah 2 dimensi, entah 3 dimensi yang kita daftarkan sebagai desain industri, ya itu nggak bisa juga.
dipakai oleh orang lain ya. Nah, jadi misalkan Toyota punya desain baru nih, mobil yang baru kayak gini. Nah, itu sudah didaftarkan desain industri. Maka ketika ada orang yang mau mengklaim punya dia, itu tidak bisa ya. Nah, jangka waktu pendaftaran desain industri ya. Pendaftaran desain industri ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun saja sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam daftar umum daerah desain industri yang diumumkan dalam berita ya resmi desain industri Departemen Kehakiman RI ya. Jadi jangka waktunya hanya 10 tahun teman-teman ya kalau kita mendaftarkan desain industri. Desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini lain lagi dengan desain industri ya. Bedanya apa ya? Ini berhubungan dengan sirkuit-sirkuit terpadu ya, teman-teman ya. Seperti transistor, dioda, resistor ya. Ini yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Jadi desain tata letak sirkuit terpadu, integrated circuit adalah merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik ya. Jadi IC komponen elektronik yang terdiri dari kombinasi transistor, dioda, resistor, dan kapasitor. Nah, ini juga bisa didaftarkan desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, jangka waktu perlindungannya sampai kapan? Yaitu perlindungannya adalah selama 10 tahun terhitung sejak tanggal itu didaftarkan ya atau tanggal itu diterima desainnya ya. Tata letak sirkuit terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersil dan dapat diperpanjang. Jadi misalkan kita sudah mendaftarkan ya, kemudian selama 10 tahun itu harus diperpanjang lagi ya. Nah, kemudian kalau misalkan desain sirkuit tadi itu misalkan masih dalam 10 tahun, nah kemudian dieksploitasi secara komersial dan itu juga bisa tetap menjadi sah daripada milik kita ya. Dan itu juga dapat diperpanjang ya teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya adalah rahasia dagang. Nah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ya. Nah, secara normatif rahasia dagang itu dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum ya teman-teman ya. Di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, jadi dia merupakan rahasia. Jadi misalkan saya kok bisa berhasil mengelola franchise ini ya, misalkan saya punya perusahaan misalkan yang bergerak dalam bidang makanan ya, kok saya bisa berhasil, kemudian bumbu-bumbunya apa saja, terus bagaimana rahasia dagang itu. Nah, itu sudah tertuang ya. Kemudian kita susun secara demikian rupa, nah kita bisa mendaftarkan ke dalam rahasia dagang. Jadi tidak akan misalkan ada orang yang meniru, kita bisa menuntut mereka. Begitu ya teman-teman ya. Nah, lisensi. Nah, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian ya. Dia dicatat pada Direktorat Jenderal berdasarkan pada pemberian hak ya, bukan pengalihan hak untuk menikmati perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Jadi lisensi itu merupakan izin yang diberikan oleh saya misalkan tadi ya yang sudah menjadi pemegang hak rahasia dagang. Nah, kepada pihak lain saya memberikan ya izin untuk orang itu menggunakan. Nah, tetapi dengan perjanjian-perjanjian tertentu. Nah, itu namanya lisensi ya untuk menikmati apa? Menikmati dagangan saya misalkan, untuk menikmati rahasia dari dagang saya. Nah, lisensi itu adalah izin untuk menikmati memanfaatkan ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HKI ya. Tadi paten, merek dagang, hak cipta dan lain-lain untuk jangka waktu tertentu.
Nah, sebagai imbalannya orang yang menggunakan lisensi ini, yang menerima izin saya untuk misalkan tadi ya, saya udah daftarkan ya. Misalkan saya punya apa namanya merek dagang, saya punya paten, saya punya hak cipta. Nah, misalkan ya. Misalkan saya menciptakan lagu. Nah, saya memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Nah, tapi ada aturan-aturannya mungkin ya. Nah, berarti mereka yang menggunakan yang menikmati daripada misalkan hak cipta saya, berarti mereka harus memberi imbalan kepada saya, yaitu berupa royalti ya. Jadi royalti itu adalah sebagai imbalan atas pemberian lisensi tersebut. Penerima lisensi ini wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Jadi lisensi ini tidak hanya pada merek dagang saja ya teman-teman ya, tetapi juga untuk paten, merek dagang, dan hak cipta. Makanya misalkan kok ada apa namanya yang berita kemarin itu adalah Gen Halilintar ya, menggunakan lagu Memang Lagi Cantik. Nah, milik Siti Badriah. Nah, waktu itu yang memegang punya hak ciptanya itu adalah produser lagu ya. Mereka namanya siapa saya lupa. Namanya apa saya lupa. Nah, dia menuntut kepada Gen Halilintar karena tanpa izin menggunakan lagu tersebut. Padahal yang lainnya juga merubah ataupun mengkreasikan yang lain-lain juga nggak dituntut ya, itu terserah dia mau nuntut apa enggak, terserah si pemilik hak cipta. Nah, kalau mungkin karena Gen Halilintar dianggap punya duit ya bisa jadi kita bisa menuntut mereka untuk apa, supaya bisa didapatkan royalti. Nah, orang itu kan nggak ada izin, nggak ada lisensi, tiba-tiba pakai padahal dia nggak bayar royalti. Nah, makanya dituntut ya. Begitu teman-teman ceritanya ya. Jadi hati-hati sekali dalam penggunaan hak cipta orang lain ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita ya seperti orang-orang lain yang biasa mungkin nggak akan dituntut ya, nggak kira dituntut. Tapi ya tidak tahu siapa tahu kita dengan aransemen lagu kemudian jadi booming, jadi kaya raya misalkan ya. Kemudian yang punya merasa nggak terima ya, bisa juga kita dituntut ya untuk bayar royalti. Jadi sebagai warga negara ya kalau memang seperti itu ya kita harus mengikutinya. Jadi royalti itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke pemegang HKI untuk penggunaan secara komersil dari suatu HKI. Royalti dibayarkan secara periodik ya, misalkan setiap 6 bulan atau setiap tahun dan besarnya tergantung kesepakatan. Makanya ada kesepakatannya ya. Jadi kita izin dulu. Nah, kita mau pakai lagu itu misalkan ya, izin dulu kalau mereka mengizinkan dan tanpa royalti ya nggak apa-apa. Tapi ada juga yang dia boleh nih, tapi kamu misalkan hanya sampai 5 tahun aja pakai gitu ya. Nah, nanti bayarnya sekian. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi udah terjadi kesepakatan terlebih dahulu. Nah, untuk paten besar royaltinya umumnya berkisar antara 2,5 sampai 5% dari harga jual produk. Nah, ini untuk paten ya. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah materi yang tentang haki ya. Jadi kalian sudah tahu ya macam-macam haki sendiri ya. Ada hak cipta, kemudian hak merek dagang, kemudian paten ya dan lain-lain sebagainya ya, sirkuit dan sebagainya. Nah, jangka waktunya juga kalian sudah tahu masing-masing itu. Nah, berikutnya di sini adalah ada tugas teman-teman ya. Nanti kalian coba kerjakan di rumah dan dikumpulkan 1 minggu setelah penugasan ini ya. Paling lambat 1 minggu setelah penugasan ini ya. Oke teman-teman ya. Nah, jadi soalnya mudah sekali. Jadi apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi pembajakan hak cipta? Kira-kira pemerintah itu sudah lakuin apa saja sih untuk menanggulangi pembajakan hak cipta selama ini? Nah, mereka sudah melakukan apa saja? Nah, kemudian apa sajakah kerugian-kerugian yang mungkin dapat timbul dari pembajakan hak cipta tersebut? Mungkin kalian kasih contoh ya, mungkin kasusnya siapa ya, kalian bisa sebutkan kira-kira kerugian-kerugian yang mungkin dapat timbul dari pembajakan hak cipta tersebut. Oke teman-teman ya,
sudah saya sampaikan materi tentang Haki tadi ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, jangan lupa tetap kalian jaga kesehatan ya. Jangan lupa tugas juga dikumpulkan. Oke, sampai ketemu dengan saya di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.